Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Di video kali ini, saya akan membahas film bergenre horror thriller yang berjudul Get Out, yang dimana ending dalam film ini akan membuat Anda kesal, benci, jijik, dan sebagainya. Oke, tonton sampai habis ya, biar kalian paham betapa kerennya film ini. Udah, langsung aja kita mulai. Film ini dimulai dengan sosok pemuda kulit hitam yang sedang berjalan di trotoar dan sedang menelpon malam-malam sendirian. Tiba-tiba, muncul sebuah mobil misterius berwarna putih yang terus mengikuti pemuda itu kemana saja. Kemudian, orang misterius itu yang ada di dalam mobil langsung melumpuhkan pemuda kulit hitam hingga tak sadarkan diri. Bisa kita lihat, pemuda kulit hitam itu sedang mengalami peristiwa penculikan. Scene beralih ke tempat lain, yang dimana di dalamnya ada sosok pemuda kulit hitam sedang mencukur jenggotnya. Ia bernama Chris. Dalam film ini, Chris lah yang menjadi tokoh utamanya. Dia sedang kedatangan tamu perempuan kulit putih yang tak lain tak bukan adalah kekasihnya Chris yang bernama Rose. Kok saya iri ya? Mereka adalah sepasang kekasih yang sudah lama menjalin hubungan pasangan selama kurang lebih 5 bulan. Dan mereka berniat untuk berkunjung ke rumahnya Rose untuk dikenalkan kepada orang tuanya. Saat mereka dalam perjalanan, Chris ditelepon oleh temannya yang bernama Rod, yaitu seorang anggota polisi. Dia berkata bahwa akhir-akhir ini banyak sekali tindak kejahatan yang menimpa orang kulit hitam. Karena perasaan Chris lagi senang-senangnya karena akan dikenalkan dengan orang tuanya Rose, akhirnya Chris pun tidak menggubris omongannya si Rod dan meneruskan perjalanannya. Pada saat mereka sedang bersunda gurau, tiba-tiba mobil mereka menabrak seekor rusa sampai terpental 1 km hingga rusanya pun mati. Pada saat Chris melihat bangkai rusa tersebut, dia berpikir kenapa banyak sekali kesialan yang dialami saat di perjalanan. Rupanya, Chris tersadar kalau dia belum melakukan mandi junub. Sesampainya di rumah orang tua Rose, Chris disambut ramah oleh calon mertuanya. Di sana, dia diajak berkeliling rumah oleh ayah Rose. Tetapi, Chris merasa ada yang aneh di mana tukang kebun mereka adalah orang kulit hitam dan pada saat disuguhkan minuman, pelayannya pun seorang wanita berkulit hitam. Tidak hanya itu, tatapan dan cara bicaranya pun agak sedikit aneh dan nampak seperti kurang perhatian. Singkatnya, Chris diajak makan malam dan di depannya ada saudaranya Rose yang bernama Jeremy. Dari sini, ia memperlihatkan raut mukanya yang sinis kepada Chris. Dan saat Jeremy bercanda pun, bercandanya sedikit kelewatan. Bisa dikatakan kalau kakaknya si Rose itu adalah orang yang selengean. Ketika selesai makan malam, Chris dan Rose pun masuk ke dalam kamar tidurnya. Di sini, mereka sedang melakukan adegan pengenceritan karena Rose sedari tadi sudah sikat gigi supaya waktu pengenceritan tiba, mulut Rose tidak bau. Saat tengah malam, Chris terbangun dari tidurnya dan memutuskan keluar rumah dan mencari angin duduk sambil merokok. Ketika Chris sedang berdiri, hal aneh pun terjadi. Tanpa ada alasan yang jelas, tukang kebun yang ia lihat tadi siang sedang berlari ke arah dirinya dan langsung berbelok ketika sudah mendekat ke arah Chris. Tidak selesai di sini, Chris lagi-lagi dikejutkan dengan penampakan sosok pelayan wanita yang sedang berdiri tepat di depan jendela. Rupanya, pelayan tersebut sedang bercermin di kaca jendela. Ketika Chris masuk ke dalam rumah, dia kembali dikagetkan dengan calon ibu mertuanya yang sedang duduk sendirian di ruangannya. Chris pun dipersilakan masuk dan langsung duduk di hadapannya. Kemudian, ibu mertuanya bertanya, "Apakah kamu habis merokok, Chris?" Lalu ibu mertuanya menawarkan agar Chris menghilangkan kebiasaan buruknya, yaitu merokok dengan cara hipnoterapi. Kemudian, ibu mertuanya pun langsung mengaduk teh di cangkirnya dan Chris pun tersugesti dan masuk ke dalam bawah sadar. Chris pun disuruh untuk jujur dan meluapkan kesedihannya hingga menangis. Tak sampai di situ, Chris masuk ke dalam bawah sadarnya lebih dalam lagi dan saat dia terbangun, dia sudah berada di kamar tempat tidurnya. Chris pun bingung apakah kejadian semalam itu nyata atau hanya mimpi buruk saja. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Singkat cerita, di kediaman Rose sedang berlangsung sebuah pesta yang diadakan oleh ayahnya Rose. Di sana, Chris dikenalkan kepada semua anggota keluarganya Rose. Saat sedang asik mengabadikan momen dengan kameranya Chris, ia melihat salah seorang anggota keluarganya yang ternyata orang kulit hitam. Otomatis, Chris pun menghampirinya. Ternyata,
tatapan dan gestur tubuh pria tersebut sama anehnya dengan tukang kebun dan pelayan rumah Rose. Singkatnya, Chris pun mengakhiri perbincangan dan bermaksud untuk bertosan ala-ala orang kulit hitam. Namun, pria tersebut meresponnya dengan bersalaman. Chris pun heran apa yang terjadi dengan pria itu, dan keanehan-keanehan ini semakin buat Chris penasaran. Kemudian, Chris melihat dari kejauhan ada seorang yang sedang duduk di pojokan sendirian. Rupanya, pria itu mengalami kebutaan atau yang sering disebut tunanetra. Dan pria itu rupanya sudah tahu dengan Chris, karena karya-karya foto Chris sangat populer di luaran sana. Akhirnya, Chris pun kembali ke kamarnya. Lalu, ia menelpon sahabatnya yang bernama Rod. Ia menceritakan tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumah Rose. Ia kembali memperingatkan Chris untuk berhati-hati dengan orang kulit putih terkait banyaknya penculikan dan tindak kriminal yang menimpa kaum kulit hitam. Dan lagi-lagi, Chris pun hanya tertawa mendengar masukan dari sahabatnya. Tiba-tiba, muncul pelayan wanita tepat di depan pintu kamarnya. Saat Chris berbicara tentang Rose dan keanehan-keanehan yang terjadi, pelayan tersebut menangis, tapi raut mukanya tertawa. Dan itu kejadian yang sangat aneh. Chris pun kembali ke pertemuan. Lalu, saat pria kulit hitam tadi berada di depannya, dengan sembunyi-sembunyi, Chris pun memfotonya dengan handphone untuk dikirimkan kepada temannya si Rod. Tapi, dia lupa mematikan flashnya tersebut. Tiba-tiba, si pria itu mengeluarkan darah dari hidungnya dan seketika ia langsung marah dengan mengeluarkan kata-kata menyuruh si Chris untuk keluar dari sana. Dan pria itu kemudian keluar dari ruangan Ibu Rose. Rupanya pria tersebut sudah dilakukan hipnoterapi lagi dan keluar ruangan dengan memperlihatkan wajah yang seolah-olah sedang tidak terjadi apa-apa. Kemudian, Chris dan Rose pergi ke tepi danau. Di sana, Chris mengatakan bahwa dia berencana akan pulang nanti malam karena sudah muak berada di situ. Di saat yang bersamaan, seluruh anggota keluarga Rose tengah mengadakan sebuah acara pelelangan. Dan yang dilelang bukan ikan cupang atau mobil-mobil mewah, melainkan itu adalah Chris. Dan pelelangan tersebut dimenangkan oleh seorang pria tunanetra yang sebelumnya Chris sudah bertemu dengan pria tersebut. Saat malam tiba, perilaku orang di sana semakin aneh dan mengkhawatirkan. Saat sedang mengemas bajunya, secara tidak sengaja Chris menemukan kotak yang berisi foto-foto Rose bersama pria kulit hitam lainnya. Dari sini, Chris semakin curiga dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan Rose dan keluarga ini. Saat akan turun dari tangga, mereka dicegat oleh saudara Rose yaitu Jeremy dan kedua orang tuanya. Dan hal yang tidak terduga terjadi. Ketika Chris meminta kunci mobilnya, ternyata Rose tidak memberikan kunci tersebut. Rupanya, Rose ikut bersekongkol dengan keluarganya. Sampai sini, kita tersadar bahwa keluarga Rose ternyata akan menjual Chris kepada si pria tunanetra tersebut. Dan foto-foto pria kulit hitam yang Chris temukan adalah para korban dari keluarganya Rose. Dan kemudian, ibunya Rose berhasil menghipnotis Chris hingga tak sadarkan diri dengan mengadukan sendok di dalam cangkirnya sama halnya Chris dihipnotis sebelumnya. Saat Chris sudah terkapar, dia kemudian diasingkan di ruangan basement. Di tempat yang berbeda, si Rod, temannya Chris, sedang browsing di internet dan mencari tahu orang kulit hitam yang sudah dijepret oleh Chris yang bernama Andre Haysworth. Betapa terkejutnya si Rod, rupanya Andre Haysworth sudah menghilang sejak 6 bulan yang lalu. Kembali ke Chris, ia sudah berada di dalam basement dengan tangan dan kaki terikat di kursi. Secara terus-menerus, ia dihipnotis dengan media suara cangkir di televisi. Dan ketika ia terbangun dari hipnotisnya, rupanya muncul orang tunanetra yang sedang memakai baju ala operasi sedang berbincang dengan Chris. Rupanya, Chris paham maksud dari kenapa ia diikat. Rupanya, ayah Rose adalah seorang dokter bedah yang memiliki keahlian untuk memindahkan otak dan kesadaran manusia dari tubuh satu ke tubuh lainnya. Dan rencananya, otak si pria ini akan dipindahkan ke tubuh si Chris sehingga dia bisa melihat dan menguasai tubuh sehat yang dimiliki oleh Chris. Chris yang jenius, dia melihat kapuk dari dalam kursi tersebut yang ia cakar-cakar sehingga kapuknya keluar dari dalam kulit kursinya. Ia menggunakan kapuk tersebut untuk menyumbat telinganya agar hipnotis tersebut tidak berfungsi. Kemudian, datanglah si Jeremy yang disuruh ayahnya untuk mengambil Chris di basement.
Chris yang menipu Jeremy dengan berpura-pura tertidur akhirnya berhasil melumpuhkannya. Karena Jeremy belum datang juga membawa Chris, akhirnya ayahnya melihat ke arah tempat di mana Chris diasingkan. Kemudian, Chris langsung menghabisi satu persatu, mulai dari ayahnya dan kemudian ibu Rose. Rose yang sedang asik mendengarkan lagu lewat headphone-nya, tidak mendengar kejadian yang dialami oleh keluarganya. Dan ketika Chris kabur dengan mengendarai mobil, tanpa disengaja, dia menabrak pelayan yang ternyata itu adalah neneknya si Rose. Chris yang iba pun akhirnya membawa pelayan itu masuk ke dalam mobil. Dan ketika pelayan itu menyerang si Chris, mereka pun lalu menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Kemudian, Rose yang ikut mengejar terus-menerus menembak ke arah Chris. Dan tiba-tiba, tukang kebun keluarga Rose yang tak lain adalah kakeknya si Rose, kemudian berhasil menangkap si Chris. Chris yang ingat kejadian pemuda kulit hitam yang berada di rumah kediaman Rose, dengan memotret wajahnya menggunakan flash, akhirnya ia mengambil handphone dan menjepret ke arah tukang kebun tersebut. Dan akhirnya, tukang kebun itu seketika melepaskan cengkramannya dari wajah si Chris. Dan kemudian, ia meminta senjata yang sedang dipegang oleh Rose. Tak butuh waktu lama, tukang kebun itu langsung menembak ke arah Rose hingga kritis. Dan kemudian, si tukang kebun itu bunuh diri dengan menembakkan senjata laras panjang ke arah wajahnya. Kemudian, Rose yang tengah sekarat pun meminta maaf kepada Chris. Tapi, Chris sudah terlanjur benci, jijik, dan sakit hati tidak menggubriskan apa yang dibicarakan oleh Rose. Tiba-tiba, muncul sebuah mobil polisi. Rose melambaikan tangan dan meminta tolong agar dikira korban dan Chris lah yang pelakunya. Gila ya, udah keadaan kayak gini aja masih bisa-bisanya si Rose mencari kesalahan. Dan ternyata di dalam mobil polisi tersebut adalah si Rod, sahabat Chris. Kemudian Chris langsung masuk ke dalam mobil dan langsung meninggalkan Rose sendirian di jalan. Ending yang sangat epic, berada. Dan itulah akhir dari film Get Out yang sangat menegangkan menurut saya, tapi tidak tahu menurut kalian. Hehe. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film dari saya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan di video saya selanjutnya. Dah.